Kita mulai dengan yang standar dulu deh. Yang gampang dibaca dulu ya. Nah, ini dia. Sebentar, saya mau show dulu. Stop share, saya mau tampilin layar screen MT4. Nah, ini dia. Screen MT4 saya, chat kelihatan? Kelihatan, Master. Oke, sip. Thank you. Nah, saya buang ininya. Arah market sebenarnya gimana sih? Contoh ya. Kalau kita lihat gambar ini adalah pound sterling versus US dollar. Jadi GBP USD. Saya mengambil time frame-nya adalah D1. Apa itu time frame? Artinya pergerakan candle ini, namanya candle ya. Kalau kita zoom ini candle nih, yang hijau sama merah itu candlestick namanya. Itu berdasarkan time frame D1 daily. Jadi setiap ganti hari ganti satu candle. Berbeda tampilannya dengan kalau saya ganti menjadi M15 kayak begini. Ini time frame 15. Lebih bingung lihatnya. Karena banyak banget pergerakannya. Sedangkan kalau time frame besar, khususnya biasanya saya analisa dari monthly, weekly, daily, H4. Jadi 4 time frame saya yang lihat besar ini. Kenapa saya lihat time frame besar? Karena kita kan nggak mungkin trading bulan tahun-tahunan. Kalau Warren Buffett atau misalnya siapa Lee Keng Hong ya, guru saham atau trader saham itu mereka mungkin lihatnya weekly atau daily, panjang sekali investasinya, beli sekarang jualnya mungkin tahun depan atau 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Tapi kalau kita trader, kita trading, mereka itu invest. Jadi saya selalu melihatnya di H4 atau D1, antara dua ini dulu. Nah, kalau kita lihat garis D1, jadi kalau teman-teman bingung, Pak, saya melihat H4 bingung nih bacanya nih. Anda naikin ke atas. Kalau nggak jelas juga, naikin lagi ke atas lagi. Kalau nggak jelas lagi, naikin lagi ke atas lagi. Jadi cari time frame paling besar. Kalau nggak kelihatan semua, jangan trading. Skip. Lewatin pair ini. Kalau nggak jelas. Jangan maksain cari duit di pair yang nggak jelas. Karena 80% market itu manipulasi. 20%-nya baru kita dapat profit. Jadi kenapa orang baik yang MC atau baik yang loss? Karena maksain setiap hari dapat duit. Dulu pun saya begitu. Waduh, dulu misalnya hari Rabu saya dapat misalnya $1.000 atau $5.000. Kamisnya saya minta pengen lagi dapat segitu. Jumatnya pengen lagi segitu. Padahal market, coba kita lihat. Kita lihat ya market ya. Di gold misalnya ya. Ini saya buang. Saya pernah share kan kemarin di grup Telegram. Nah, kalau kita lihat gold, minggu lalu, ini seminggu nih. Coba lihat ini gold minggu lalu nih. Pergerakannya naik turun segini aja. Ini namanya ranging atau sideway. Nggak naik, nggak turun, balik atas, turun lagi, naik atas lagi. Nggak tahu sekarang break atau nggak, kita nggak tahu. Ya, jadi nggak bisa setiap hari mendapatkan profit, kalau menurut saya ya. Jadi kalau ada bot yang menjual robot bisa profit setiap hari 1%, nah itu saya bingung. Karena market Euro USD, kalau kita lihat, sideway. Begitu ya, mau gimana dapat 1%, kalau di sideway begini gitu kan. Nah ini kan sideway. Nanti kita pelajarin bagaimana cara baca sideway atau bukan. Itu sekilas saya mau menjelaskan cara saya menganalisa atau membaca market. Dulu saya nggak diajarin, asal aja. Guru-guru lain, tarik garis, tapi nggak jelas tujuannya apa. Begitu ya, karena mereka mengharapkan, ya mungkin belajar privat atau gimana, saya nggak tahu lah ya. Oke, pelajaran pertama yang saya mau ajarkan adalah membaca arah market. Boleh pakai membaca arah market. Boleh pakai moving average, misalnya begitu. Ada juga ada yang pakai indikator gitu ya. Ada yang pakai indikator. Pakai indikator boleh nggak? Boleh. Terus kalau saya biasanya pakai namanya no indikator. Jadi benar-benar price action. Atau istilah orang naked chart. Naked chart artinya apa? Chart telanjang gitu ya. Jadi benar-benar mata kita dilatih berdasarkan candlestick.
Ya, jadi benar-benar nggak mengandalkan indikator. Kenapa nggak menggunakan indikator? Karena indikator dibuat berdasarkan history. Semua indikator bacanya ke belakang, nggak mungkin ke depan. Jadi back the future, back to the past tense gitu ya, past. Yang masa lalu dia lihatnya. Indikator itu past tense, jadi nggak bisa lihat future. Sedangkan kita trading futures kan, ini kan kalau gold, kalau GBP USD, Euro USD, atau Forex lah ibaratnya, itu kan istilah kerennya kan futures, bukan past tense atau past gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita menggunakan 100% indikator untuk membaca arah market. Itu hanya sebagai guidance. Tapi yang benar-benar adalah sebenarnya menggunakan mata atau price action. Nah, sekarang ini jelas. Teman-teman gampang melihatnya ya. Dari tanggal bulan Maret 2020 sampai 2021, 1 tahun loh. Ya kan? 1 tahun lebih. Arah marketnya kemana? Kalau gini harusnya jelas ya. Menanjak. Menanjak artinya uptrend. Nah, jadi jelas-jelas ya. Teman-teman tahu ya, uptrend. Ini uptrend. Uptrend. Secara D1. Begitu. Jelas ya, gampang ya. Kecepatan nggak tahu, saya bahasanya complicated. Bahasa dewa katanya. Ya, yang masih bingung tanya ya, jangan malu karena ini gratis. Oke, nanti saya upload di YouTube. Semoga bisa. Ada pertanyaan? Lanjut. Ya. Jadi saya benar-benar menggunakan mata telanjang. Nggak pakai kacamata. Kalau yang pakai kacamata gitu ya. Oke, artinya nggak menggunakan indikator, naked chart, price action. Sekarang cara membaca arah market udah tahu. Kalau sudah terbentuk polanya. Kapan polanya terbentuk? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, kalau menurut buku ini, kita patokan dari buku aja deh. Ya, jadi kita nggak mengarang sesuatu, nggak bullshit, tapi benar-benar menggunakan guidance yang jelas. Ini dipakai oleh seluruh dunia, termasuk Citibank, UOB, Big Boys, market maker, semua pakai ini. Ya, menggunakan teknik yang sama. Cuma mereka menggerakkan pasar, kita nggak bisa, kita cuma follow aja. Oke, cukup jelas ya. Sekarang market itu ada 3 jenis. Ada 3 macam lah ya, 3 macam atau jenis ya. Yang pertama adalah apa? Jelas tadi uptrend, lawannya downtrend, atau lagi sideways atau ranging. Kalau sudah kebentuk setahun ya itu mah anak kecil gak bisa baca gitu ya. Kalau guru-guru masa-masa, wah ini GBP USD uptrend ya udah terbentuk. Tapi kapan terbentuknya uptrend itu yang paling penting. Jadi kita trading kalau sudah di atas ya percuma kita beli, bener gak? Harga udah di atas. Jadi ini harga masih, kalau di bawah sini berapa harga? Contoh misalnya di sini harga di 1.16. Sekarang harga di 1.14. Udah berapa ribu pips di situ. Kita buy di sini mah percuma. Ini namanya cari mati. Ya, makanya kenapa banyak orang MC. Buy, indikatornya bilang buy. Ya, jadi dia turun kan jadi good. Buy gitu. Ya kan? Salah kan? Sama seperti cryptocurrency juga, ada orang buy di atas. Tiba-tiba harga terjun, ya udah nangis Bombay. Ya, cari di bawah. Nah, ini saya dapat $2.000 kali 1.400. Nah, lumayan. Ini nabungan lah. Saya sih target saya di atas ya. Oke, kembali lagi ke